selamat datang di video pengenalan karakter vegetatif tumbuhan. Nah, jadi untuk praktikum kali ini di sini aku Nadia Pradisa sebagai asisten praktikum taksonomi tumbuhan akan mengajak teman-teman belajar bersama mengenai karakter-karakter vegetatif tumbuhan yang akan kita pelajari. Di antaranya ada jenis dan macam daun, lalu ada filotaksis daun, kita lari ke bentuk daun, ujung daun, pangkal daun, tepi daun, dan tepi daun dengan torehan yang mempengaruhi. Nah, mengenali karakter vegetatif tumbuhan itu tentunya sangat penting ya bagi seorang rimbawan. Nah, jadi apa sih tujuan dari kita belajar mengenai karakter vegetatif tumbuhan? Yang pertama, karakter vegetatif tumbuhan itu bisa menjadi dasar kunci untuk deskripsi taksonomi tumbuhan. Lalu, karakter vegetatif bisa digunakan sebagai alat pembeda untuk mengenali tiap spesies yang mudah dipahami. Selain itu, karakter vegetatif juga bisa digunakan sebagai alat penentu ciri khas dari suatu spesies tertentu. Oke, karena today is Taktum Day, every day is Taktum Day. Yes! Oke, jadi langsung aja kita belajar karakter vegetatif tumbuhan yang pertama, yaitu jenis dan macam daun. Nah, untuk jenis dari daun tersendiri itu yang umum kita kenal ada daun tunggal dan daun majemuk. Berikut adalah penjelasannya. Nah, ini adalah jenis daun tunggal teman-teman yang paling umum dikenal sama kita. Nah, daun tunggal ini memiliki ciri, yaitu pada setiap petiol atau tangkai daun terdapat satu helai daun yang memiliki tunas. Nah, di sini ada tunas. Nggak kelihatan ini nih. Nah, tunas atau aksil yang menandakan bahwa pertumbuhan ini terus berlangsung. Seperti itu. Daun majemuk ini memiliki ciri bahwa dalam setiap petiol atau tangkai daun biasanya terdapat lebih dari satu helai daun pada tangkai yang sama. Nah, ini adalah satu daun dari pohon flamboyan. Bisa dilihat ini adalah helaian-helaian daun ceritanya, dan ini adalah tangkai yang sama. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengenali karakter macam daun majemuk. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa daun majemuk ini diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu jumlah dan tata letak anak daunnya. Nah, pertama-tama nih, cara menghafal macam daun majemuk itu adalah teman-teman harus membayangkan dua jenis daun majemuk secara umum gitu ya. Yang pertama, daun majemuk yang menyirip atau pinnatus, lalu ada daun majemuk yang menjari atau palmatus. Nah, ada 5 macam daun majemuk dari kelompok pinnatus atau menyirip. Nah, yang pertama ada Pinnatus imparipinnatus atau daun majemuk menyirip ganjil. Lalu yang kedua ada Pinnatus paripinnatus atau daun majemuk menyirip genap. Lalu ada Dipinnatus atau daun majemuk yang menyirip ganda kedua kali. Lalu ada Tripinnatus, daun majemuk yang menyirip 3 kali. Dan terakhir ada Digitatopinnatus yang merupakan perpaduan antara palmatus dan juga pinnatus. Nah, penasaran kan kayak gimana aja sih macam daun dari kelompok pinnatus ini? Jadi yuk langsung aja kita simak satu persatu. Yang pertama adalah macam daun majemuk Pinnatus imparipinnatus atau daun majemuk menyirip ganjil. Nah, bisa teman-teman perhatikan nih, anak daun dari Pinnatus imparipinnatus ini terletak menyirip dan berpasangan. Ditambah satu anak daun di bagian ujungnya. Jadi kalau misalnya teman-teman hitung nih, nah jumlah anak daunnya itu ganjil. Contohnya adalah Alveola carambola ya teman-teman, atau bisa kita kenal dengan buah belimbing. Ini adalah contoh daun Pinnatus paripinnatus. Daun ini terletak menyirip berpasangan. Nah, di bagian ujung terdapat 2 anak daun sehingga dia berjumlah genap. Ini adalah contoh spesiesnya Swietenia macrophylla. Oke, kita sudah sampai di karakter macam daun Bipinnatus, yaitu daun majemuk menyirip ganda. Nah, ini adalah contohnya dari pohon flamboyan juga, yaitu Delonyx regia. Nah, bisa dilihat daun Bipinnatus ini memiliki pinna, anak daun pertama, dengan rahis, yaitu ibu tangkai daun di sini. Rahis adalah jarak dari setiap pinna. Di sini teman-teman bisa dilihat, ini adalah rahis.
seperti itu. Nah, anak daunnya ini menyirip, kemudian bercabang, menyirip lagi menjadi anak-anak daun. Nah, selanjutnya ada macam daun majemuk tripinatus atau daun majemuk yang menyirip sebanyak 3 kali. Nah, kalau bipinatus kan tadi cuma punya pina sama rahis aja. Bedanya kalau tripinatus ini plus teman-teman nambah lagi. Selain punya pina atau anak daun pertama, dia itu bercabang lagi, bercabang menyirip lagi membentuk pinula atau anak daun kedua. Nah, selain itu, ciri lainnya adalah dia memiliki rahila. Rahila ini adalah jarak antar anak-anak daun yang kedua itu, teman-teman. Jadi, bisa teman-teman lihat, ini contohnya Moringa sp, atau bisa kita kenal dengan daun kelor. Satu daunnya itu sebesar ini. Nah, yang kelima ini ada Digitatopinatus atau perpaduan antara Palmatus dan Pinatus. Nah, kenapa sih Digitatopinatus disebut sebagai perpaduan antara Palmatus dan Pinatus gitu ya? Nah, jadi coba teman-teman lihat, perhatikan lebih jeli lagi. Ini contohnya adalah Mimosa pudica atau teman-teman sering lihat mungkin putri malu gitu ya, tanaman putri malu. Nah, jadi semula anak daunnya itu dia menjari, teman-teman. Jadi dari satu petiol langsung muncul seperti menjari gitu ya, ada 4. Kemudian dari setiap tangkai anak daun ini itu bercabang menyirip menjadi anak-anak daun. Nah, makanya dia disebut sebagai perpaduan antara daun Palmatus dan juga Pinatus. Sekarang mari kita kenali macam daun apa aja ya yang berasal dari kelompok Palmatus atau menjari. Jadi ada 4 macam daun Palmatus ini. Yang pertama ada Unifoliolatus atau daun majemuk beranak daun 1. Lalu ada Bifoliolatus atau daun majemuk beranak daun 2. Dan ada Trifoliolatus, daun majemuk yang beranak daun 3. Dan terakhir ada Palmatus atau daun majemuk beranak daun yang lebih dari 3. Seperti itu teman-teman. Pasti penasaran kan kayak gimana aja sih bentuknya dan contohnya. Jadi langsung aja kita simak. Ini adalah macam daun Unifoliolatus. Nah, macam daun Unifoliolatus ini merupakan peralihan antara daun tunggal dan daun majemuk teman-teman. Nah, bisa dilihat nih teman-teman. Jadi pada setiap petiol atau tangkai daun terdapat satu helai anak daun. Nah, namun jadi kalau dilihat dari jauh ini terlihat seperti daun tunggal ya, karena dalam satu nodus terdapat satu tangkai daun gitu ya. Padahal sesungguhnya setiap tangkai daun ini memiliki anak tangkai daun teman-teman. Anak tangkai daun yang tereduksi di sini dan dia melahirkan satu helai daun lagi. Makanya dia disebut sebagai Unifoliolatus. Nah, kenapa dia dibedakan dengan daun tunggal? Karena terdapat tangkai daun atau petiol dan tangkai anak daun yang tereduksi di sini. Yang kedua ada Bifoliolatus atau daun majemuk beranak daun 2. Nah, jadi pada setiap petiol atau tangkai daun itu terdapat 2 helai anak daun, teman-teman. Bisa dilihat nih, ini contohnya adalah Sinometra sp. Nggak bisa teman-teman lihat tuh, itu kan batang ya. Lalu muncul petiol-petiol atau tangkai daun yang menghasilkan 2 buah anak daun masing-masing petiolnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah spesies Sinometra sp. Oke, ini adalah karakter macam daun Trifoliolatus atau daun majemuk beranak daun 3. Nah, ini adalah satu daun dari spesies Erythrina cristagalli atau dadap merah. Nah, pada setiap petiol atau tangkai daun terdapat 3 anak daun. 1, 2, dan 3. Makanya dia namanya Trifoliolatus. Terakhir adalah macam daun majemuk Palmatus, di mana anak daunnya itu terletak menjari dan jumlah anak daunnya lebih dari 3, teman-teman. Makanya dia disebut sebagai Palmatus. Di sini contohnya ada Caeflera arboricola atau bisa teman-teman kenal dengan tanaman walisong. Oke, sekian video pengenalan karakter vegetatif tumbuhan bagian yang pertama mengenai jenis dan macam daun. Sampai ketemu di video berikutnya.